kalian mendengar istilah pemuaian? Tentu, pemuaian tidak lepas dari istilah penyusutan. Apa sih perbedaan pemuaian dan penyusutan itu? Pemuaian adalah peristiwa bertambahnya ukuran atau dimensi, yaitu panjang, luas, volume suatu benda saat suhu dinaikkan. Sedangkan penyusutan merupakan kebalikan dari pemuaian. Penyusutan merupakan fenomena berkurangnya dimensi benda, panas, luas, dan volume akibat menurunnya temperatur. Pemuaian terjadi pada 3 fase zat, yaitu padat, cair, dan gas. 1. Pemuaian pada zat padat dibagi menjadi muai panjang, muai luas, dan muai volume. A. Muai panjang. Muai panjang yaitu tambahnya panjang benda satu satuan panjang dengan kenaikan suhu satu satuan suhu. Bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang benda yang memuai perpanjangan mula-mula dan kenaikan suhu disebut koefisien muai panjang. Alpha. Untuk mencari perubahan panjang atau delta L, kita dapat menggunakan rumus delta L sama dengan L panjang awal dikali alpha atau koefisien muai panjang dikali delta T atau perubahan temperatur. Muai luas. Benda yang mengalami muai luas biasanya berupa pelat atau lembaran. Saat dipanaskan, panjang dan lebar benda akan memuai. Koefisien muai luas beta didefinisikan sebagai pertambahan muai luas. Muai luas dapat dicari dengan rumus delta A sama dengan A mula-mula dikali beta atau koefisien muai luas dikali delta T. Dengan A sama dengan A awal ditambah delta A awal, 1 ditambah beta dikali delta T. Dengan beta adalah 2 kali dari alpha. C. Muai volume. Benda yang mengalami pemuaian pada arah panjang, lebar, dan tingginya. Koefisien muai yang digunakan adalah koefisien muai volume. Koefisien muai volume adalah bilangan yang menunjukkan bertambahnya volume benda setiap terjadinya kenaikan suhu. Perubahan volume dapat dicari dengan perubahan volume sama dengan volume awal dikali koefisien pemuaian volume dikali delta T atau perubahan temperatur. V sama dengan volume awal ditambah delta V. 2. Pemuaian zat cair. Zat cair hanya mengalami pemuaian volume titik pada umumnya. Volume zat cair bertambah jika mengalami kenaikan suhu dan akan menyusut jika mengalami penurunan suhu. Namun, air memiliki suatu keistimewaan. Titik air menyusut jika didinginkan sampai 4 derajat Celcius. Jika didinginkan lagi sampai di 0 derajat Celcius, air justru memuai. Titik hal inilah yang disebut anomali air. Pemuaian pada zat cair dituliskan dalam persamaan di bawah ini. Volume benda setelah dipanaskan sama dengan volume awal dikali koefisien muai volume benda dikali delta T. Contoh soal volume zat cair setelah dipanaskan adalah 64,45 cm3. Jika volume zat cair semula adalah 64 cm3 dan koefisien muai panjang zat cair adalah 1,7 dikali 10 pangkat mm per derajat Celcius, hitunglah kenaikan suhu yang dialami zat cair tersebut. Dari soal diketahui bahwa setelah dipanaskan volumenya adalah 0,45 cm3 dan volume mula-mulanya adalah 64 cm3 dan koefisien muai zat cairnya adalah 1,7 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Yang ditanya adalah delta T ya, atau perubahan temperaturnya. Jadi perubahan temperaturnya adalah delta V per volume mula-mula dikali koefisien muai volume, yaitu 0,45 cm3 per 64 cm3 dikali 3 dikali 1,7 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Jadinya adalah delta T atau mengalami kenaikan suhunya adalah 137,9 derajat Celcius atau 137,9 derajat Celcius. 3. Pemuaian pada zat gas. Rumusnya adalah delta V sama dengan muai awal dikali 1 per 273 dikali delta T.
Berikut ini merupakan contoh soal tentang pemuaian pada zat gas. Contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. A. Contoh pemuaian zat padat, contohnya adalah panjang kabel listrik, panjang rel kereta api, dan penyambungan dua plat logam. B. Contoh pemuaian zat cair. 1. Air raksa pada termometer. 2. Air yang mendidih hingga tumpah dari panci. C. Contoh pemuaian zat gas. 1. Meletusnya ban yang diisi angin terlalu penuh. 2. Pemuaian gas dalam balon udara akibat api. Pada zat padat, cair, dan gas tentunya memiliki persamaan ya. Mereka akan memuai ketika dipanaskan dan menyusut ketika didinginkan. Intinya adalah pemuaian bertambah ukuran suatu zat karena perubahan suhu. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.